Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini di minggu kedua ataupun minggu dari tanggal 6 sampai 10 Februari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini, dan sekaligus bagi yang ingin mengetahui alasan kenapa market satu minggu kemarin bergerak cukup random ya, ke atas kenceng, ke bawah luar biasa ya. Jadi kita akan bahas dulu dari apa yang terjadi di minggu lalu. Tapi untuk satu hal, untuk pembahasan mengenai market apa yang terjadi kemarin, lebih tepatnya satu minggu kemarin, dan juga untuk FOMC, BOE, dan ECB itu akan saya bacakan nanti terakhir ya, supaya teman-teman bisa simak dengan seksama. Jadi saya mau bahas dulu mengenai apa yang terjadi di minggu lalu ya. Dan di minggu lalu kita ada data untuk dari kalender ekonomi, yaitu dari GDP di Kanada ternyata masih flat. Lalu dari segi consumer confidence di Amerika sekarang turun. Lalu untuk dari segi pengangguran di New Zealand dan juga jumlah orang bekerja itu menurun ya. Dan untuk dari segi tingkat inflasi di Eropa sekarang menurun dari yang sebelumnya 9,2 menjadi 8,5, which is good dari segi perekonomian. Tetapi kalau dari segi core inflasinya ataupun inflasi inti itu masih tinggi ataupun masih tetap dari 5,2 ternyata tetap di 5,2. Lalu untuk dari segi ISM Manufacturing PMI itu ya turun sedikit dari 48,4 menjadi 47,4. Tidak begitu jauh turunnya, tapi tetap masih di bawah 50, which is bad ya. Lalu untuk dari segi FOMC ya, memang menaikkan suku bunga menjadi 4,75 dari sebelumnya 4,5%. Untuk dari segi BOE sendiri ataupun dari Bank of England menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis point dari sebelumnya 3,5 menjadi 4%. Lalu untuk dari segi ECB sendiri menaikkan suku bunga dari 2,5% menjadi 3%, itu berarti sebanyak 50 basis point. Dan untuk tingkat pengangguran mingguan turun dari 186.000 menjadi 183.000. Dan ditutup dari Jumat kemarin, untuk dari segi NFP itu sangat luar biasa, yaitu angkanya adalah 517.000 dan tingkat penganggurannya turun menjadi 3,4%, dan Services PMI kembali lagi naik ke angka 55 ataupun naik lagi di atas 50, dan angkanya yang keluar adalah 55,5, which is good banget ya. Jadi kemarin itu kalau secara overall, secara data USD masih lumayan bagus. Ini untuk detailnya nanti akan saya bahas terakhir ya. Jadi untuk di minggu lalu itu untuk di minggu ini kita ada beberapa hal yang penting. Lalu yang pertama adalah kita akan melihat suku bunga dari Australia. Yang dimana suku bunga Australia di sini diperkirakan akan naik sebanyak 25 basis point juga mengikuti central bank yang lain, yaitu dari 3,1 menjadi 3,35 ya. Itu kita kalau kita lihat nanti soalnya tingkat inflasi di Australia itu masih 8% ya. Tapi kenapa dia cuma 25 basis point nih? Nah, ini ntar ya. Untuk di hari minggu depan kita juga akan ada berita mengenai di hari Rabu jam 1 pagi kita ada The Fed Powell Speak, yang dimana ini tentang Economic Club di Washington DC ya, sebagai moderator. Lalu juga ada di hari Kamis ya, dari Kamis kita ada Monetary Policy Report Hearing dari GBP ataupun dari BOE. Lalu dari Jumat minggu depan, Jumat minggu ini kita akan melihat berita mengenai angka GDP di Inggris yang dimana diperkirakan akan turun ya, dimana diperkirakan akan turun minus 0,3. Dan untuk dari segi Kanada kita akan melihat data mengenai jumlah orang yang bekerja dan tingkat pengangguran, lalu ditutup di prelim consumer sentiment ya di Amerika. Nah, kita akan bahas dulu satu-satu ya. Kita akan bahas sekarang. Jadi secara kalender ekonomi
Udah, sekarang kita akan bahas detail mengenai apa yang terjadi di minggu lalu ya. Yang pertama saya akan bahas dulu mengenai dari FOMC ya, dari FOMC. Dari FOMC kita akan bahas dulu mengenai FOMC. Kenapa dia menaikkan 25 basis point? Ya, 25 basis point kenapa? Ya karena untuk dari segi tingkat inflasi dia sudah mengatakan turun ya. Dan 25 basis point ternyata itu sudah di price in oleh market, sehingga pada saat teman-teman lihat trading di hari Kamis pagi ya, Kamis pagi ini kan jam 3 pagi, berarti jam 2 WIB, itu market bergerak naik, semua major pair naik karena market sudah memperkirakan FOMC itu hanya menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point aja. Dan ada kata-kata yang penting nanti ya. Lalu untuk dari segi BOE sendiri 50 basis point aja. Ya, 50 basis point aja. Yang dimana 50 basis point itu sangat sudah diperkirakan oleh market. Dan begitu juga di euro sudah sangat diperkirakan oleh market hanya sebanyak 50 basis point aja. Jadi ini ada beberapa hal yang penting yang perlu teman-teman simak kenapa market itu bergerak liar kemarin pada saat Senin sampai Kamis ya, Senin sampai Kamis, Jumatnya nanti. Jadi di hari Kamis itu ini adalah poin-poin yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Kenapa dia FOMC, BOE, dan ECB itu pada saat saya bilang di market review XAUUSD mereka semua dovish ya. Jadi saya akan bahas dari FOMC dulu. Dari FOMC, Jerome Powell ada mengatakan bahwa dia menggunakan satu kata baru, yaitu adalah kata disinflasi. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu, disinflasi itu maksudnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi itu masih tinggi dan tingkat inflasi itu mulai turun secara perlahan. Ya, yang saya tangkap sih seperti itu artinya disinflasi ya. Jadi bagi teman-teman yang lupa bisa ke Google aja lihat apa arti dari disinflasi. Intinya ada suatu kata baru dari Jerome Powell yang dia katakan adalah kata disinflasi, yang artinya Jerome Powell sudah mengatakan real ya, inflasi di Amerika sekarang sudah turun. Karena secara record untuk inflasi di Amerika sekarang adalah 6,5%, dari peaknya adalah 9,1. Ya, oleh karena itu sekarang hanya sebanyak 25 basis point aja dinaikkan. Lalu ada kata-kata, ini sebenarnya kata-kata disinflasi merupakan kata-kata dovish ya. Lalu ada kata-kata yang kedua adalah suku bunga mendekati pivot. Jika teman-teman ingat kata-kata yang sudah saya berikan di Desember, kayak Desember 2022, awal Desember 2022 kayaknya. Itu kan sudah saya share juga pivot ataupun titik tengah ya, titik tengah daripada suku bunga di Amerika, yaitu sebesar 5,1%. Ya 5% lebih sedikit lah. Dan kemarin Jerome Powell mengatakan bahwa suku bunga di Amerika sekarang sudah mendekati pivot. Dan ada secara survei terbaru itu tingkat 5% di suku bunga itu akan cepat di next meeting ya, di next meeting nanti di Maret 2023 di sini akan ada kenaikan hanya 25 basis point aja, dan itu targetnya sudah 5%. Ya, itu sudah dianggap dovish karena sudah mendekati titik puncak daripada satu angka suku bunga, yaitu di angka 5%. Lalu kata-kata yang terakhir adalah ini kata-kata yang bisa dibilang rancu antara dovish atau dia hawkish, karena dia mengatakan bahwa tidak akan ada penurunan suku bunga untuk tahun ini. Jadi suku bunga sebanyak 5% tersebut akan bertahan cukup lama dari tahun 2023 sampai di awal tahun 2024. Katanya sih seperti itu, tetapi ada survei lagi yang terbaru yang saya dapat adalah
ketika nanti di tanggal 22 Maret ini suku bunga di Amerika itu kan sudah 5%, karena di tanggal 22 Maret ini diperkirakan naik menjadi 5%, dan ada survei terbaru yang saya baca adalah penurunan suku bunga akan terjadi di sekitar mendekati akhir tahun, entah itu di bulan November atau Oktober. Katanya sih seperti itu katanya. Oleh karena itu di kata-kata terakhir di sini tidak ada penurunan suku bunga ini saya rancu antara dia hawkish atau dovish. Jadi intinya 3 kata ini ya, 2 kata ini sudah mengandung dovish, dan walaupun di sini misalnya di sini hawkish ya, artinya FOMC itu sekarang dia bersikap dovish untuk saat ini ya, karena sekali lagi Jerome Powell sudah mengatakan ya inflasi itu sudah mulai turun, ya dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu berhasil, ya suku bunga akan mencapai titik pivot di tahun ini. Deal, udah seperti itu. Makanya market mulai tidak melirik USD pada saat berita ini keluar ya. Jadi jelas kenapa pada saat FOMC di situ kenapa suku bunga naik tapi malah marketnya malah drop ya kan. USD-nya itu drop, kenapa itu kan. Jadi intinya suku bunganya sudah mendekati titik netral soalnya ya. Pivot tuh maksudnya titik netral ya. Saya baru nemu bahasa ini. Titik pivot tuh merupakan titik netral ya 5%. Jadi ketika sudah mendekati 5% ya sudah. FOMC nggak akan ada kenaikan lagi untuk saat ini, tapi kita nggak tahu nanti. Jadi pada saat di hari Kamis pagi itu beritanya seperti itu. Dan pada saat GBP di sini ya, BOE dan juga ECB, kenapa ECB dan BOE sama-sama dovish juga? Ini karena kalau saya dari BOE dulu ya, karena kan berita pertama kan dari BOE. BOE kemarin itu mengatakan bahwa ya, BOE juga mengatakan bahwa inflasi sudah mulai turun, dan dia mengatakan bahwa peaknya di Inggris itu adalah 10,1 ya. Dia sudah mengatakan seperti itu, dan dia juga mengatakan mengikuti kata-kata The Fed juga, yang dimana suku bunga sudah mendekati pivot ya. Otomatis yang sekarang suku bunga di Inggris itu kan 4% ya kan, 4%. Entah pivotnya berapa nih, 4,5 atau 4,75 ini kurang tahu ya. Jadi intinya dia mengatakan bahwa BOE mengatakan bahwa suku bunga sudah mendekati pivot dan inflasi sudah mulai turun ya. Walaupun gimana ya, agak lucu sebenarnya dari segi BOE ya, karena dari segi retail sales lalu dari segi GDP dan sebagainya itu masih jelek sebenarnya. Tidak bisa dibandingkan dengan di Amerika. Amerika itu walaupun inflasinya sudah mulai turun, GDP-nya, tingkat GDP dan tingkat yang lainnya itu masih good, masih bagus, sehingga perekonomian di Amerika itu walaupun inflasinya kemarin tinggi, perekonomian di Amerika Serikat itu masih kuat seperti itu. Tapi di Inggris tidak demikian sebenarnya ya. Tapi ya komentar dari BOE di sini membuat pound ya, semua jenis pair pound yang ada di forex itu drop ya. Karena sudah saya bilang juga di market review kan, sudah saya bilang kalau di BOE itu sedang kesusahan sebenarnya. Oleh karena itu saya lebih berat di BOE. Jadi BOE ini ketika orang sudah tidak melirik USD, biasanya orang akan melirik ke mata uang yang lebih beresiko, entah itu Aussie, entah itu New Zealand, entah itu Euro atau pound sterling. Tetapi pada saat BOE ini mengatakan seperti ini ya, orang di sini sudah tidak melirik mata uang ini lagi. Hasilnya apa? Akhirnya orang melirik ya udah USD aja deh kalau gitu. Daripada saya megang ini, mending USD aja. Nah, seperti itu. Oleh karena itu pada saat berita ini keluar, GBP USD dropnya sangat gila. Lalu untuk di ECB ya. Di ECB, kalau dari segi ECB sendiri pada saat berita ini keluar 3% benar.
Yang pertama adalah alasannya adanya komentar inflasi mulai turun juga, karena inflasi di Eropa sendiri sekarang adalah 8,5% dari sebelumnya 9,2, which is itu sudah turun secara perlahan seperti itu ya. Terus kalau dilihat juga adanya kenaikan suku bunga mulai lambat. Mulai lambat itu maksudnya adalah secara historicalnya itu dari segi ECB, tingkat suku bunga di Eropa itu naik drastis pada saat awal Juli 2022 kemarin, yaitu dari 0,5 menjadi 1,25. Ini naiknya adalah 75 basis point. Sedangkan semenjak ini ya, ini kan 75. Kemudian di sini Oktober kemarin juga naik 75. Dan dari Oktober ke Desember itu naik cuma 50 basis point. Dan dari Desember ke Januari ke Februari kemarin cuma naik 50 basis point lagi. Jadi sudah 2 kali kenaikan 50 basis point yang sebenarnya menurun ya, dari 75 ke 50. Jadi ada penurunan dalam hal kenaikan suku bunga, karena juga ada komentar inflasi mulai turun seperti itu. Jadi karena market itu sudah BOE secara mata uang pound sterling sudah nggak dilirik. Terus dari segi Eropa, ECB bisa-bisanya mengatakan bahwa inflasi mulai turun walaupun dia tidak akan menyerah dalam hal melawan inflasi. Agak lucu sebenarnya sih kata-kata komentarnya di sini. Jadi oleh karena itu pound sterling kemarin tidak dilirik, akhirnya drop pada saat berita ini keluar. Dan ECB ada komentar seperti ini, euro juga drop akhirnya ya, euro drop. Jadinya orang-orang lebih memilih mata uang USD ketimbang mata uang yang lain. Oleh karena itu pada saat berita ini keluar, market lebih prefer untuk euro nggak jelas, euro udah jelek, pound sterling udah jelek, ya udah mending lebih baik pegang USD. Ya udah, jadi pada saat berita dua bank ini berarti kan BOE turun ya, GBP USD turun, Euro USD juga turun ya kan. Itu menandakan berarti orang lebih melirik untuk di USD. Apalagi ditambah berita di hari Jumat kemarin. Ya, di hari Jumat kemarin itu merupakan salah satu berita yang sangat luar biasa. Wow, menurut saya pribadi. Karena mengapa? Angka 517.000 ini hampir seperti di bulan Maret 2022 dan di November 2021. Jadi bayangin, dari Februari sampai ke Mei 2022. Maret 2022 kemarin, itu kan mundurnya sudah berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bulan yang lalu ya, bayangin. 10 bulan yang lalu itu angka NFP itu seperti ini. Dan tingkat pengangguran itu drop lumayan signifikan. Bahkan secara historical pun tidak ada di sini. Ya, tuh teman-teman bisa lihat. Secara historical kita nggak punya data mengenai tingkat pengangguran di bawah 3,5%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada 3,4 di sini nggak ada. Lihat, tidak ada sama sekali. Bahkan sampai ke 2013-2015 pun tidak ada. Paling mentok adalah 3,5% pasti. Tidak bisa di bawah 3,5%. Jadi kemarin itu otomatis USD itu menang kemarin. NFP-nya itu luar biasa bagus. Lalu juga diikuti oleh tingkat pengangguran yang sangat luar biasa, super bagus, pecah rekor. Maaf saya bahasanya kayak gitu ya. Karena mengapa? Karena sampai di tahun 2018 pun 2011 ini nggak ada data di bawah 3,5. Yang ada adalah di atas 3,5. Ya, nggak ada di bawah 3,5. Ini sangat luar biasa sih, pecah rekor mungkin saya bilang. Tapi secara data mungkin ada, mungkin di bawah 3,5. Tapi secara sampai 2011 ya, sampai 2011 kita nggak ada data mengenai di bawah 3,5%. Otomatis ini data NFP dan data tingkat pengangguran
menjadi faktor kenapa USD kemarin bergerak seperti ini. Ya, lihat, satu hari kemarin di hari Jumat kita pure melihat pergerakan USD sangat luar biasa. Ya, dari hari Jumat berita itu keluar, harga dari 101 sampai ke 103, sampai ke 103 sekarang. Ya, tapi di sini dengan angka seperti ini, problematikanya adalah next nanti di bulan Maret 2023 ini akan menjadi data yang berat untuk dilawan, ya. Jadi otomatis di bulan Maret 2023 kita kemungkinan akan melihat penurunan dari USD, kemungkinan, karena berarti next di bulan Maret depan kita akan melihat data tingkat pengangguran sebelumnya 3,4, berapa yang diperkirakan nanti, kan lucu. Lalu NFP untuk di bulan depan 517.000 dengan perkiraan berapa. Jadi dilemanya adalah ketika angka yang keluar di sini besar, dilemanya adalah ketika next month ataupun bulan depan jumlah perkiraan ataupun ekspektasi ataupun ya forecast lah bahasanya itu berapa angkanya. Ini menjadi dilema nanti di bulan depan, tetapi ya itu masih bulan depan. Intinya kita masih lihat di bulan ini tuh pasti akan menguat USD-nya menurut saya pribadi. Karena kalau dilihat juga dari ISM Services PMI yang sebelumnya drop dari 56,5 ke 49,6, kembali akhirnya menguat ke 55,5. Ya, jadi hari Jumat kemarin kita benar-benar ditutup dengan gembira tentang kenaikan USD yang sangat luar biasa tinggi, ya. Dan boleh saya katakan, nanti dari hari Senin sampai di hari Jumat minggu ini, ya, walaupun kita berita USD-nya cuma ada di The Fed dan juga di hari Jumat consumer sentiment. Ya, ini sih nggak begitu ngaruh ya. Mungkin The Fed Jerome Powell mungkin ngaruh sedikit. Tapi secara data kita nggak ada berita yang penting, otomatis selama 1 minggu ini kita akan melihat kenaikan terus-menerus daripada USD. Menurut saya sih seperti itu ya. Akan melihat terus-menerus menguat. Ya, saya rasa seperti itu. Dan untuk di minggu ini yang trading di Aussie harap hati-hati ya. Jika RBA mengeluarkan kenaikan suku bunga sesuai ekspektasi yaitu 3,35, maka kita akan melihat pelemahan Aussie yang sangat signifikan ya. Karena mengapa? Indeks dolar itu sudah naik dan data terbaru dari suku bunga di Australia itu misalnya sesuai dengan kenaikan 25 basis point. Berarti otomatis nggak bagus sebenarnya. 25 basis point itu nggak bagus itu loh. Nggak bagus karena tingkat inflasi di Australia itu masih 8%, masih tinggi. Kenapa cuma 25 basis point naiknya gitu kan? Otomatis market akan melihat bahwa ini Australia ini sama ternyata seperti euro dan pound sterling, maka otomatis Aussie akan drop secara signifikan nanti di hari Selasa pagi. Ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi jika nanti Aussie keluar dengan data kenaikan 50 basis point, berarti di sini misalnya 3,6, ya di situ mungkin Aussie akan menguat sedikit ya. Akan menguat sedikit, Aussie sebelum akhirnya akan drop mengikuti karena indeks dolar itu mengalami penguatan ya. Oke. Jadi di minggu lalu itu sudah saya jelaskan ya. Market saat ini walaupun dari segi kata-kata dari Jerome Powell itu bersikap dovish ya. Bersikap dovish, tetapi kalau boleh saya bilang masih lebih dovish ini berdua, ECB dan BOE. Oleh karena itu ketika ini lebih dovish ketimbang ini, ya udah market akan lebih memegang USD. Apalagi data mengenai NFP dan tingkat pengangguran itu sangat luar biasa besar. Berarti sentimen otomatis di market akan kembali lagi ke USD untuk saat ini. Menurut saya sih sampai di
1 minggu ini atau enggak sampai di akhir bulan Februari 2022. Menurut saya sih seperti itu ya, karena kayaknya selama 1 bulan ini kita akan melihat kenaikan USD, berarti kita akan melihat penurunan di banyak major pair. Mungkin termasuk di gold, itu penurunan juga sangat luar biasa ya. Jadi untuk di gold sendiri akan saya bahas secara khusus seperti biasa di analisa teknikal harian. Oke. Jadi untuk di minggu ini kita lebih hati-hati untuk di Inggris, Aussie, dan di Inggris, Aussie, dan USD. Udah gitu ya sih. Aussie karena ada suku bunga, USD karena ada Jerome Powell, pound sterling karena ada GDP, lagi satu ya Kanada karena ada tingkat pengangguran dan jumlah orang yang bekerja. Nah, jadi itu aja. Jadi di minggu ini harap berhati-hati di mata uang Aussie, USD, Kanada, dan pound sterling. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar kenapa marketnya bergerak seperti minggu lalu, dan sekiranya jika ada yang masih belum jelas, silahkan teman-teman ke kolom komentar di bawah. Nanti akan saya bantu untuk penjelasannya di komentar nanti. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di video analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.